Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita jumpa kembali di YouTube channel Bu Cahya. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk kelas 7. Materinya yaitu tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, mari kita sama-sama cek materinya. Oke, nah kita lihat di sini sumber daya alam dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan pemulihannya, yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan materinya, yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan habitatnya, yang keempat adalah sumber daya alam berdasarkan bentuk pemanfaatannya, dan yang terakhir, yang kelima adalah sumber daya alam berdasarkan daya pakai atau nilai dari konsumsinya. Baik, kalau begitu kita bahas satu persatu. Dimulai dari sumber daya alam berdasarkan kemungkinan dari pemulihannya. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Jadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat terbarukan, dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat terbarukan. Nah, untuk yang bisa diperbaharui, misalkan ada dua, yaitu melalui reproduksi dan juga melalui siklus. Nah, kalau melalui reproduksi ini, maka pembaharuannya dapat dilakukan dengan melakukan perkembangbiakan, baik itu dengan hewan maupun dengan tumbuhan. Jadi, jika kita lestarikan hewan dan tumbuhan, maka jumlahnya akan terus bertambah. Dan kemudian, sumber daya alam melalui reproduksi ini disebut juga sebagai sumber daya hayati, di mana sumber daya hayati ini bisa punah juga jika kita tidak melestarikan lingkungan dengan baik. Nah, hal-hal yang dapat menimbulkan kepunahan, misalkan adanya illegal logging atau penambangan liar, kemudian adanya pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui melalui siklus, contohnya adalah air dan juga udara, di mana air dan udara itu memiliki siklus alami tersendiri. Jadi kalau misalkan kita ngebahas mengenai siklus dari air dan udara, tentu kaitannya erat dengan terjadinya pencemaran yang terjadi di lingkungan kita. Seperti sudah tadi Ibu singgung ya, itu ada yang namanya pencemaran udara, di mana bisa menurunkan kualitas dari atmosfer bumi. Kemudian ada juga penebangan hutan yang bisa mempengaruhi cadangan air, tanah, dan juga bisa menimbulkan banjir. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan, ini merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas, karena untuk mendapatkan sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Contohnya bisa sampai ribuan bahkan jutaan tahun ya. Jadi kalau misalkan kita tahu Indonesia itu memiliki begitu banyak cadangan mineral, kemudian bahan tambang, gas, dan juga minyak bumi. Namun ketika pemakaiannya itu tidak efisien dan terjadi dieksploitasi besar-besaran, tentunya lama-kelamaan dapat habis gitu. Padahal untuk memenuhi kebutuhan manusia, kita dapat menggunakannya seefisien mungkin. Nah, seperti misalkan batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi, itu butuh waktu yang sampai dengan ribuan dan jutaan tahun gitu. Jadi kalau misalkan terus-terusan kita pakai tanpa ada perbaruan, tentu saja lama-kelamaan akan habis, dan ini sangat merugikan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan materinya. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik dan juga sumber daya alam anorganik. Nah, kalau untuk yang sumber daya alam organik sudah kita ketahui bersama ya, di mana sumber daya alam ini materi pembentuknya
berasal dari jasad hidup yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya apa coba kalau misalkan sumber daya alam organik itu? Ya, betul, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Kemudian untuk sumber daya alam anorganik ini, nah ini berarti kaitannya adalah dengan sumber daya alam non-hayati, di mana materialnya ini biasanya berdasarkan dari benda mati, yaitu berupa zat cair ataupun gas. Nah, misalkan apa? Misalkan ada tanah, ada minyak, mineral, batuan, dan juga gas alam. Ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Jadi dibagi menjadi dua juga, sumber daya alam terestris dan juga sumber daya alam akuatik. Nah, kalau sumber daya alam terestris ini merupakan sumber daya alam yang berupa daratan. Jadi semua sumber daya alam yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat dan juga lahan kegiatan manusia. Nah, maka itu disebut sebagai sumber daya alam terestris. Misalkan tanah. Nah, tanah ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk industri. Ya kan, misalkan untuk membuat genteng, keramik, bahkan batu bara. Kemudian kalau untuk yang sumber daya alam akuatik, maka sumber daya alam ini kaitannya adalah dengan air atau perairan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan air maka disebut juga dengan sumber daya alam akuatik. Nah, jadi seperti misalkan ada air hujan, air laut, air tawar, kemudian ada sungai dan juga danau, atau ada laut, ada samudera dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan air. Yang keempat adalah sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada mineral, nah mineral ini kan terdiri dari berbagai macam jenis mineral ya. Misalkan contohnya ada pasir, kemudian ada mineral magnetit, di mana mineral ini ketika dilebur menjadi baja bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kerangka beton, kemudian bahan pembuatan kendaraan, dan juga sebagai alat rumah tangga. Kemudian ada sumber daya hayati, di mana ini berasal dari hewan dan tumbuhan. Maka dari yang berasal dari tumbuhan disebut juga sebagai sumber daya nabati, dan yang berasal dari hewan disebut juga sebagai sumber daya hewani. Nah, ini tentunya bisa sebagai sumber energi untuk manusia. Misalkan makanan yang kita makan itu merupakan materi. Nah, tetapi ketika sudah sampai ke dalam tubuh kita, maka makanan itu akan dicerna dan menghasilkan energi yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, misalkan untuk bekerja dan juga belajar. Selanjutnya adalah sumber daya energi. Nah, ini ada sumber daya alam yang gunanya untuk menghasilkan energi. Yang selanjutnya adalah sumber daya energi, di mana sumber daya ini menghasilkan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Misalkan dari fosil ini menghasilkan bensin, solar, minyak tanah, gas alam, kayu bakar, dan juga batu bara. Nah, ini merupakan contoh dari sumber daya alam energi, di mana manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kegiatan sehari-hari, misalkan untuk memasak, kemudian bisa juga untuk menggerakkan kendaraan dan juga bensin ya, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah sumber daya ruang. Nah, ini di sini yaitu kaitannya tentunya adalah tempat, mana tempat ini sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi semakin banyak jumlah penduduk misalkan, maka makin sulit diperolehnya sumber daya ruang atau tempat. Jadi ruang ini bisa berarti untuk bekerja, untuk tempat tinggal, atau bahkan arena bermain anak-anak. Nah, di kota-kota besar ya, seperti misalkan Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain sebagainya, sumber daya ruang ini makin sulit untuk didapatkan ya, karena semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada di kota-kota besar. Yang selanjutnya adalah sumber daya waktu, di mana sumber daya ini
kaitan eratnya adalah dengan waktu ya tentunya. Dimana misalkan air sulit didapat pada saat musim kemarau, sehingga perkembangan tanaman untuk pertanian, perkebunan, dan juga yang lain sebagainya itu menjadi terganggu. Maka kaitannya waktu itu bisa dikaitkan juga dengan musim, dengan cuaca, dan juga lain sebagainya. Yang kelima adalah sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan juga nilai konsumsinya, di mana sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang tidak cepat habis dan juga ada sumber daya alam yang cepat habis. Yang tidak cepat habis itu misalkan ya ini kaitannya dengan nilai, biasanya nilainya relatif kecil. Contohnya adalah benda-benda yang bisa dipakai secara berulang kali ya, jadi tidak cepat habis. Misalkan logam mulia. Nah, logam mulia itu contohnya apa? Emas ya kan. Kemudian ada batu permata dan juga intan. Nah, selanjutnya untuk sumber daya alam yang cepat habis ini biasanya nilainya itu relatif tinggi, bahkan sulit untuk didaur ulang. Contohnya apa? Contohnya adalah gas alam dan juga bensin serta bahan bakar yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya daratan dan juga sumber daya kemaritiman. Kita bahas satu persatu ya. Potensi sumber daya daratan itu ada pertanian, ada kehutanan, perkebunan, dan juga tambang. Nah, kalau kita bicara soal pertanian, negara kita disebut juga sebagai negara agraris. Jadi begitu banyak limpahan tanah yang subur sehingga insya Allah sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan juga beriklim tropis, sangat menguntungkan negara kita dalam bidang pertanian, kemudian perkebunan, tambang, bahkan kehutanan. Nah, untuk yang pertanian kita cek komoditas pertaniannya, contohnya adalah ada padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan juga kedelai. Nah, kalau untuk komoditas dari perkebunan, yaitu kita lihat ya, di sini kita sangat terkenal ya dari zaman jajahan dulu. Negara kita menjadi negara yang mempunyai begitu banyak kekayaan alam yang melimpah dalam hal perkebunan. Sehingga banyak ketika zaman penjajahan itu ada beberapa pedagang-pedagang ya, baik itu dari Arab, dari Persia, Cina, atau bahkan Gujarat atau India. Nah, ini dan juga bangsa-bangsa Eropa itu tertarik dengan Indonesia, salah satunya adalah dengan rempah-rempah. Ya, jadi Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah di sini contohnya adalah yang terkenal pada masa penjajahan dulu yaitu cengkeh ya. Jadi cengkeh ini mempunyai nilai jual yang sangat tinggi di pasar dunia pada saat itu. Nah, kemudian untuk saat ini Indonesia juga menjadi penghasil teh, kelapa, karet, kelapa sawit, coklat, dan berbagai jenis komoditas perkebunan lainnya ya. Jadi begitu luar biasanya kita ya, alhamdulillah, masya Allah. Untuk sumber daya kehutanan ya, Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan luas hutan yang cukup besar yang tersebar di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Sementara untuk di daerah Pulau Jawa telah mengalami banyak penurunan. Kenapa? Karena adanya alih fungsi dari lahan hutan tersebut yang digunakan untuk pertanian dan juga pemukiman penduduk. Nah, di sini tentunya dengan hutan yang cukup besar, Indonesia memiliki begitu banyak flora dan juga fauna yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke, selanjutnya adalah sumber daya tambang ya. Nah, ini kalau kaitan dengan tambang tentunya bisa menghasilkan minyak bumi dan juga gas alam. Kemudian ada juga batu bara dan juga pasir besi, emas, tembaga, timah, bauksit, nikel, kemudian ada belerang, mangan, marmer, dan juga yodium ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas ya tentang potensi sumber daya
kemaritiman di Indonesia ya. Kita tahu sendiri bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia berupa perairan. Nah, di sini tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia karena memiliki potensi yang besar di mana laut tersebut dapat mengandung minyak, gas, mineral, dan energi laut non-konvensional ya. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia juga disebut juga sebagai negara maritim. Maka potensi kemaritiman Indonesia yang terbesar yaitu dari perikanan ya. Kemudian ada hutan mangrove dan juga ada terumbu karang. Nah, kalau bicara soal perikanan, ikan-ikan yang ada di Indonesia yang bisa hidup di perairan Indonesia itu kita bagi ya. Ini di sini ada perikanan pantai dan juga perikanan laut. Nah, perikanan laut ini contohnya nih ada ikan kembung dan ikan teri. Kemudian ada juga moluska ya seperti cumi-cumi. Untuk perikanan laut, nah Indonesia ini cukup banyak juga. Jadi tangkapannya yang sangat bernilai sekali di pasar dunia yaitu adalah tuna dan juga cakalang. Ya, sudah sering kita dengar ya ikan-ikan ini. Kemudian Indonesia juga memiliki kawasan perikanan laut yang cukup potensial, yaitu di sekitaran Selat Malaka, sekitaran perairan pantai utara Jawa ya. Kemudian ada sekitar air Tembaga dan Sulawesi, di mana di sini banyak sekali terdapat ikan tuna dan juga cakalang tadi ya. Kemudian ada perairan Maluku, sekitaran Ambon, ada juga di sekitar Kepulauan Aru dan juga Kepulauan K, di mana terdapat banyak sekali mutiara, teripang, bunga karang, rumput laut, dan udang laut, yang mana nilainya ini sangat besar ya di pasar dunia. Kemudian salah satu jenis ikan yang memiliki potensi besar hidup di Indonesia adalah ikan tuna ya. Jadi ikan tuna ini memiliki nilai yang cukup baik itu di pasaran domestik atau dalam negeri maupun pasar internasional. Nah, Indonesia sendiri memiliki wilayah geografis yang mencakup 2 samudra ya. Jadi ada Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, betul sekali. Kemudian kekayaan lainnya adalah berupa hutan mangrove, di mana kalian kalau pernah dengar istilah ini berarti kalian luar biasa ya. Di mana ekosistem mangrove ini adalah terdiri dari lingkungan biotik dan juga abiotik ya. Jadi di sini habitatnya ada di mangrove tersebut. Baik, untuk hutan mangrove biasanya itu jenisnya ya, ada jenis satwa liar, di mana keanekaragaman fauna di hutan mangrove ini cukup tinggi. Misalkan ada ikan, udang, kerang, bahkan insekta, ada reptil juga, ada amfibi, mamalia, dan juga berbagai jenis burung ya. Oke, selanjutnya fungsi dari hutan mangrove sendiri itu ada fungsi fisik, ada fungsi kimia, kemudian ada fungsi biologi. Selanjutnya kita bahas lagi yaitu terumbu karang. Nah, di sini terumbu karang ini sangat penting sekali dimiliki oleh setiap negara. Kenapa? Karena terumbu karang ini menghindari dari adanya abrasi ya, artinya semacam erosi ya. Kalau erosi kan istilahnya itu di daratan, sementara abrasi itu diakibatkan dari air laut, misalkan seperti itu. Nah, terumbu karang sendiri ya, jadi di daerah-daerah tropis tuh ya, terumbu karang itu tersusun dari jenis-jenis karang yang bisa membuat kerangka kapur ya. Jadi di sini fungsinya bisa menjadi tempat tinggal juga untuk hewan karang ya. Hewan-hewan yang biasa tinggal di terumbu karang yang bisa ditemukan di wilayah tropis seperti di Indonesia, betul sekali. Kemudian terumbu karang ini bisa juga tumbuh baik di perairan yang dangkal ya, bisa juga di perairan dalam. Nah, baik terumbu karang ini bisa juga banyak tumbuh kita temui di wilayah Papua, Jawa, Kepulauan Riau, dan juga
pantai barat dan ujung barat daya dari Pulau Sumatera. Betul sekali. Dan satu hal lagi ya untuk kita bahas bersama-sama, yaitu mari kita pahami bersama-sama bahwa terumbu karang ini juga sama ya, butuh waktu yang cukup lama untuk tumbuh. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga terumbu karang dengan baik, karena terumbu karang ini bermanfaat untuk apa saja, yaitu untuk sektor perikanan ya tentunya, karena banyak sekali ikan karang yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang bisa hidup di terumbu karang. Dan kemudian manfaatnya adalah sebagai sumber obat-obatan dan juga budidaya rumput laut. Manfaat lain adalah sebagai tempat wisata bahari ya, oke. Tempat wisata bahari itu berarti yang berkaitan dengan kelautan ya. Kemudian jangan lupa bahwa kerusakan terumbu karang ini sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu yang ada di laut maupun yang di darat ya, dimana sumber kerusakan dari terumbu karang ini karena adanya ketidaktahuan masyarakat ya terhadap pentingnya dari terumbu karang bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian adanya kecenderungan orang mengambil jalan pintas. Untuk apa? Untuk mengambil terumbu karang ya, jadi semakin mempercepat kerusakan hilangnya terumbu karang tersebut. Kemudian adanya keinginan sebagian orang yang memanfaatkan untuk menangkap ikan hias ya, jadi dilakukan pengeboman, kemudian penggunaan sianida. Tentunya hal ini sangat berbahaya untuk tumbuh kembangnya terumbu karang ya, karena tentu kalau terumbu karang rusak maka sangat merugikan kita semua. Demikian penjelasan singkat dari Ibu mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.